ingin dengar dari Pak Tengku, kira-kira ada enggak? Kita berpesan begini, haji adalah ibadah fisik. Ya. Ketika itu kita melihat orang tua kita, Ya. banyak yang butuh bantuan. Kita pernah berkata di daerah ini, tidak semua apa yang terjadi di sini dan terjadi di tanah haram. Belum tentu orang yang sehat atau yang muda di sini nanti sehat dia di Tanah suci. tanah suci, atau bisa sebaliknya, orang yang tua di sini bisa kuat di tanah suci. Itu sepertinya kurang betul pepatah itu lagi saat ini. Tapi yang jelas hari ini yang sehat di sini, yang muda di sini, insya Allah fisiknya juga kuat dan bisa membantu jamaah-jamaah yang tua, yang renta, yang demensia, yang lainnya. Maka diharapkan kepada kita semua yang punya rezeki, yang punya kesempatan, yang sudah ada rezeki untuk bisa mengambil dan mendapatkan nomor porsi, silahkan daftarkan dulu, dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan itu akan lebih mudah ketika kita dalam usia muda dalam melaksanakan ibadah kita. Kenapa demikian? Tidak sepenuhnya yang dikatakan dalam kelompok itu yang bisa membantu jamaah yang tua itu, karena dia juga berprinsip, dia juga mendaftar sebagai jamaah, dia juga sudah menunggu waktu yang lama, dia juga ingin menyempurnakan ibadahnya, sehingga terkadang di antara mereka ada yang agak berat hatinya untuk membantu saudaranya yang sudah renta itu. Jadi dari itu harapan kita, dari segi itu terkadang kita merasa iba, merasa sedih, karena ada sebagian jamaah itu yang memerlukan butuh bantuan yang spesial. Dari umpamanya membeli nasinya, mengganti pakaiannya, itu luar biasa. Mengangkat, mencuci kainnya, itu terpaksa kadang kita bantu dan kita lakukan seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita meneteskan air mata, rasanya kalau di tanah haram itu Hampir setiap waktu, setiap saat kita berada di Masjidil Haram, Ya. terutama di Arafah ketika kita wukuf, Ya. rasanya ya bagaimana ya? Itulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita harapkan, yang kita inginkan hendaknya ya kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu kalau pikiran kita sehat, kalau jasmani kita sehat, kalau ibadah kita sempurna, apa yang kita harapkan itu insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada jamaah kita, orang-orang tua kita, keluarga kita. Ya. Kalau memang sudah terlalu renta, terlalu tua, sepertinya bukan saya melarang, tidak, tapi sayang. Ya. Sayang secara fisik, secara mental, sayang untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena menjadi beban bagi orang lain. Ibadah kita tidak sempurna, dan semua pekerjaan dan amal ibadah itu sepertinya kurang efektif kalau kita dalam kondisi tua dan renta. Ya. Itu harapan kita, berarti semangat untuk menabung untuk ibadah haji, semangat untuk kita bekerja, semangat untuk kita bisa mengambil nomor kursi lebih mudah, itu lebih baik dalam melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik yang memang pergerakan kita harus cepat, harus lincah, harus kuat, karena kita berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak. Semua pergerakan itu adalah dengan tenaga yang lebih dibandingkan dengan yang selama ini kita berada di daerah kita. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya sudah di penghujung acara kita nih ya. Tidak terasa kita ini sudah berbincang-bincang ya sekitar 40 menit. Luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Tengku Dr. Handas Haji Julfan selaku pembimbing ibadah haji yang tahun ini berangkat ya, tahun 2025 ini luar biasa. Semoga memang beliau terus diberikan oleh Allah kesehatan, karena memang kita bisa membayangkan tuh 393 orang ya yang dibimbing selama 40 hari, luar biasa tuh ya. Dan mohon kepada jamaah Kias yang mungkin menyaksikan
kegiatan podcast ini, doakan beliau terus-menerus. Insyaallah Amin. diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semoga pahala dari sekian banyak, ya. Bayangkan tuh 393 orang yang dibimbing. Itu secara otomatis tuh, ya, beliau ini telah mendapatkan, bagi petugas-petugas semuanya yang 7 orang tadi, itu semuanya akan mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala setimpal dengan apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia membantunya. Maka ini luar biasa. Ya, kita berharap kita juga adalah tamu-tamu Allah yang diundang sama seperti Bapak Tengku Zulfan, dan insya Allah kita pun ini berharap, doakan kami ini Pak. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Semoga bisa mengikuti jejak beliau, dan insya Allah, dan semoga beliau insya Allah tahun depan pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ya menjadi Allah. tamunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan cuap-cuap lagi nih bersama beliau di lain waktu. Insyaallah kita akan undang beliau untuk mengisi tentang bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang jitu, atau mungkin ada semacam kisi-kisi soal lah ya, minimal kita tahu insyaallah bagi sahabat yang ingin berangkat ke tanah suci, beliau insya Allah adalah masternya nih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami tutup dengan ucapan Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.